Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita akan sharing terkait dengan pasangan yang salah satunya meninggal dunia. Apakah warisannya harus dibagi atau tidak? Gini ya, sebenarnya perkara ini simpel sekali. Ketika masa Rasulullah dan masa para sahabat, ketika masa Arab dulu ya, maksudnya Islam awal, ketika Rasulullah dan masa para sahabat, itu sebenarnya simpel. Kenapa? Karena di dulu itu tidak ada yang namanya harta gono gini, tidak ada. Yang ada adalah harta suami ya milik suami, harta istri ya milik istri. Tidak ada percampuran harta, hanya saja suami berkewajiban untuk kasih nafkah, memberikan kesejahteraan bagi istrinya sesuai kesanggupan. Kemudian menafkahi anak-anaknya, menyediakan keperluan dari istri. Itu. Hanya saja tidak ada percampuran harta antara suami istri. Jadi kalau ada statement saat ini atau zaman sekarang yang mengatakan bahwa harta suami adalah milik istri, harta istri adalah milik istri, itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada percampuran harta, sehingga simpel sekali pada masa itu. Jadi ketika meninggal dunia salah satu pihak, maka harta warisan harus langsung dibagi. Sudah dibagi saat itu. Kenapa? Karena harta warisan itu adalah hak dari ahli waris. Harta peninggalan dari si mayit itu adalah hak dari ahli waris, bukan hak dari salah satu pasangan. Sehingga ketika salah satu wafat, maka langsung dibagikan. Dibagikan kepada istrinya yang masih hidup, atau janda yang masih hidup, atau duda yang masih hidup. Kemudian langsung dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibunya, yaitu kakek dan neneknya itu ya. Nah, itu dapat. Nah, tinggallah sisa harta dari pihak janda atau duda tersebut. Nah, itulah yang menjadi hak dia. Sehingga di kemudian hari apabila dia menikah lagi dengan pasangan yang baru, tidak akan ada yang dirugikan. Itu ya, tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena harta yang ada pada dirinya yang untuk dinafkahkan atau dibagikan kepada pasangan berikutnya itu tidak ada percampuran dengan harta dari pasangan sebelumnya. Begitu. Tapi dengan adanya perkembangan zaman saat ini menjadi lebih ribet, lebih rumit. Kenapa? Karena sekarang ini ada peraturan terbaru, yaitu peraturan yang berlaku di Indonesia dan berlaku juga di negara-negara lainnya, yaitu tentang harta bawaan dan harta bersama. Jadi di Indonesia ini apabila tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka otomatis semua harta yang diperoleh masa pernikahan itu menjadi hak dari suami dan istri. Masing-masing punya hak. Sehingga dianggap sebagai 50% milik suami, 50% milik istri. Tanpa memperdulikan atas nama siapa, tanpa memperdulikan usahanya siapa, tanpa memperdulikan modalnya siapa. Yang penting itu ada masa pernikahan termasuk gaji, itu adalah harta bersama. Sehingga ketika salah satu pasangan meninggal dunia, misalkan suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, ini harta tidak dibagi-bagi oleh pasangan yang masih hidup, sehingga anaknya ini nggak dapat warisan ya. Lalu ibunya atau ayahnya itu menikah lagi dengan pasangan yang baru. Nah, kalau menikah lagi dengan pasangan yang baru, maka dia pun secara otomatis itu harta milik dari pasangan yang sebelumnya akan tercampur dengan pasangan yang baru. Itu hal yang tidak diperbolehkan itu. Itu ya, makanya jadi karena sudah terjadi saat ini, zaman yang terkini saat ini, maka harus kamu perkirakan kira-kira harta milik pasanganmu sebelumnya itu mana saja, bagian apa saja, dan berapa persen kira-kira milik dia, langsung bagikan kepada ahli warisnya. Termasuk kamu juga ahli waris di situ. Kalau istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 dari harta. Kalau ahli waris misalkan pasangannya, suaminya punya anak, yaitu punya anak ya, kalian punya anak, maka otomatis istri tidak dapat 1/4 lagi, tapi dapat 1/8 ya, dapat 1/8. Baik itu istrinya 1 atau 2 dapat 1/8.
Dan anak berapa? Kalau anak laki-laki dan anak perempuan dapat asobah. Itu sisanya dari setelah dibagikan kepada istri itu milik dari anak-anak. Jadi itu ya. Jadi langsung saja diperkirakan mana kira-kira harta dari si mayit atau orang yang meninggal dunia itu. Berapa persen kira-kira punya dia. Langsung saja bagikan. Punya kamu berapa, punya anak-anak berapa, itu langsung dibagikan. Dibagikan yang 50% ya, 50%. Kalau memang 50%, kalau memang 35% ya perkirakan saja. Itu ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi kalau saran saya ya, sebaiknya buat perjanjian nikah. Perjanjian pemisahan harta. Sehingga jelas harta yang dikelola istri milik istri, harta yang dikelola suami milik suami, atas nama suami milik suami, atas nama istri milik istri. Jadi apa yang diberikan oleh salah satu pasangan menjadi hak masing-masing. Sehingga apabila meninggal salah satu pihak, ini jelas, clear, mau dibaginya bagaimana, clear. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa harta ditahan oleh salah satu pasangan yang masih hidup, itu rentan kepada apa ya? Kalau yang rentan kepada percampuran harta, kecuali kalau kecuali kalau laki-laki atau perempuan yang menjanda ini tidak menikah lagi atau menduda itu tidak menikah lagi. Lah kalau menikah lagi kan ribet. Lah masalahnya lagi bukan soal menikah lagi ya. Apalagi ya? Atau si ayah atau si ibu melakukan hal-hal yang dapat merugikan secara material. Itu dibagi ya. Jadi begitu ya saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.